Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faustina Kautsar, NPM 1903050079 dari kelompok 3, kelas 4B PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Baik. Jadi, kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai yang pertama, apa yang dimaksud dengan high order thinking. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan ranah afektif dan psikomotorik. Dan yang ketiga, bagaimana level taksonomi belum pada kedua ranah tersebut. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai high order thinking. Apakah anak SD dapat berpikir high order thinking? Baik. High order thinking skill atau HOTS adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang menuntut pemikiran secara kritis, kreatif, analisis terhadap informasi dan data dalam memecahkan permasalahan. Menurut Barat 2014. Jadi anak SD itu bisa nggak berpikir secara high order thinking? Jawabannya bisa, yaitu pada anak sekolah dasar di kelas tinggi mulai mengembangkan pembelajaran yang memperhatikan keterampilan berpikir kritis tingkat tinggi, mulai dari mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Dan berpikir high order thinking, siswa dapat memecahkan suatu permasalahan. Oke, lanjut. Yang kedua kita akan membahas apa yang dimaksud dengan ranah afektif dan psikomotorik. Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, watak, karakter, emosi, dan perilaku. Ciri-ciri hasil belajar ranah afektif yang dapat dilihat pada siswa. Pertama, sikap peserta didik pada waktu belajar di sekolah, terutama pada waktu guru mengajar. Sikap ini meliputi kemampuan peserta didik untuk menerima pembelajaran dari guru, perhatian peserta didik terhadap apa yang dijelaskan oleh guru, keinginan peserta didik untuk mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Kedua, sikap peserta didik setelah pelajaran selesai. Sikap peserta didik ini meliputi indikator kemampuan peserta didik dalam mempelajari bahasa pelajaran lebih lanjut. Indikator kemampuan peserta didik dalam mempelajari bahan pelajaran lebih lanjut. Kemampuan peserta didik untuk mengaplikasikan hasil pelajaran dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kemudian ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas fisik. Sebuah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan yang dimiliki seseorang. Yang bertujuan untuk mengetahui tingkatan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang itu. Penilaian dilakukan dengan melihat gerak yang dilakukan, baik gerak dasar atau gerakan yang dilakukan secara kreatif. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai bagaimana level taksonomi Bloom pada kedua ranah tersebut. Yang pertama, ranah afektif. Yang pertama ada penerimaan atau receiving, A1, mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulus yang tepat. Yang kedua ada responsif atau responding atau A2. Satu tingkatan di atas penerimaan. Dalam hal ini siswa menjadi terlibat secara afektif, menjadi peserta didik tertarik. Kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera beraksi dan mengambil tindakan atas suatu kejadian. Contoh, berpartisipasi dalam diskusi. Yang ketiga ada nilai yang dianut atau value, A3, mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menterikatkan. Baik, yang ketiga
akan saya jelaskan mengenai bagaimana level taksonomi Bloom pada kedua ranah tersebut. Ya, yang pertama ada ranah afektif. Yang pertama ada penerima atau receiving A1. Mengacu kepada siapa? Mengacu kepada apa? Mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulus yang tepat. Yang kedua ada responsif atau responding A2. Satu tingkatan di atas penerimaan. Dalam hal ini siswa menjadi terlibat secara afektif, menjadi peserta dan tertarik. Kemampuan berpartisipasi aktif. Contohnya diskusi di kelas. Yang ketiga ada nilai yang dianut atau value A3. Mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menterikatkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak, atau tidak menghiraukan. Yang keempat ada organisasi, organization atau A4. Mengacu kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda yang membuat lebih konsisten dan menimbulkan konflik-konflik internal dan membentuk suatu sistem nilai internal mencakup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup. Yang kelima, karakterisasi A5. Mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang, nilai-nilai sangat berkembang, nilai teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Tujuan dalam kategori ini ada hubungannya dengan keteraturan pribadi sosial dan emosi jiwa. Baik, selanjutnya ada ranah psikomotorik. Yang pertama peniruan atau P1 yang terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan. Yang kedua ada manipulasi atau P2, menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pergerakan penampilan, gerak-gerakan pilihan yang menerapkan suatu penampilan melalui latihan. Yang ketiga ketepatan atau P3. Ketepatan ini memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Ya, artikulasi atau P4. Menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsistensi internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda. Selanjutnya ada pengalamian P5. Menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Baik teman-teman, itu saja dari kelompok kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.